Horas, balik ke Akademi dari tepian Danau Toba yang indah ya. Kita bahas lagi KM50 ini karena memang peradilan sesat ya, barang bukti digital, barang bukti yang lain dihilangkan. Wah, terutama rest area KM50 juga dia dibongkar ya, alasan segala macam lah itu. Terus CCTV katanya fiber optik bermasalah, kata Yoga Trianggoro ya, direktur operasional Tol Road Jasa Marga ya, diterima saja oleh hakim ya, khususnya CCTV yang paling kritis itu di KM 49, 50, 51 ya, itu dibilang offline ya, tidak bisa mengirimkan ke servernya mereka di Bekasi, ditelan bulat-bulat oleh hakim, jaksa segala macam ya, tidak ada bukti saintifik yang membackupnya, tapi ditelan mentah-mentah ya. Bayangkan, itulah bukti kritis ya. Belum lagi masyarakat atau saksi di rest area itu KM50 itu diminta oleh polisi untuk dihapus video CCTV-nya dan data HP mereka. Bayangkanlah, ini buatan kepolisian di Indonesia ya. Terus selanjutnya kita akan bahas sedikit ya. Ada katanya seorang penulis M. Rizal Fadilah ini ya, dari suaranasional.com. Dia ada 5 indikasi keterlibatan dari Satgasus. Apa itu Satgasus itu ya? Terlibat dalam pembantaian KM50. Oke, detailnya gimana ya? Lanjut. Ya. Dengan tajuk 5 indikasi Satgasus terlibat dalam pembantaian KM50. Penulis M. Rizal Fadilah, 21 Oktober 2022, dari suaranasional.com. Satgasus Merah Putih namanya. Akan tetapi lebih pantas disebut Satgasus Merah Hitam karena terlalu banyak menumpahkan darah dan bekerja di ruang yang remang-remang, bahkan hitam pekat. Lembaga yang bekerja bagaikan mafia ini didirikan oleh Tito Karnavian sewaktu yang bersangkutan menjadi Kapolri. Waduh, Tito Karnavian lagi sumber masalah di Republik ini ya. Tito Karnavian lagi kasus Jessica Kumala Wongso pada saat dia Kapolda Metro Jaya. Inilah otak rekayasanya bersama Krisnamurti ya, video CCTV yang tajam dihancurkan resolusinya ya, untuk menggiring hakim ya, dengan tangan kotor ahli penipu itu Muhammad Noah Lazar dan Christopher Hariman Rianto ya. Padahal kepala ABDI itu, ketua ABDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Kenapa Tito Karnavian ini terus menjadi sumber masalah di Republik ini ya? Dan herannya Pak Prabowo Subianto masih mengangkat orang ini, memperpanjang menjadi Mendagri ya. Kuat sekali orang ini ya. Tito Karnavian lagi sumber masalah di Republik ini ya. Ada lagi nih Satgasus, ada lagi katanya konsorsium 303, belum lagi bukti-bukti rekayasa di kasus Jessica Wongso. Aduh, terlalu brutal. Kenapa ini masih dipertahankan Tito Karnavian ini ya? Memangnya dia siapanya di Republik ini? Apa keturunan pahlawan apa ini orang ini? Ya? Oke, lanjut. Kepala Satgasus pertama adalah Idam Aziz, merangkap Kabareskrim Mabes Polri, dan kedua Ferdi Sambo, Kadif Propam Mabes Polri. Satgasus terlibat dalam berbagai operasi yang diantaranya pembantaian 6 anggota Laskar FPI yang dikenal dengan kasus KM50. Jadi yang mendirikan adalah Tito Karnavian, terus kepala Satgasusnya pertama adalah Idam Aziz, yang saat itu Kabareskrim Mabes Polri, terus kepala Satgasus keduanya adalah Ferdi Sambo ya, yang menjadi Kadif Propam Mabes Polri ya. Waduh. Terus 5 indikasi keterlibatan. Pertama, 30 personel Propam Mabes Polri pada kasus KM50 bertugas melakukan operasi khusus dalam tanda petik, dimulai penguntitan hingga pengamanan personal. Keberhasilan dalam membebaskan 2 anggota Satgasus, Fikri Ramadan Taiwanela dan Muhammad Yusmin Ohorela di PN Jakarta Selatan hingga Mahkamah Agung menjadi bukti suksesnya operasi khusus Satgasus di KM50.
Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam yang merangkap kepala Satgasus adalah pemain di arus kamuflase khas mafia. Nah inilah ya, benar mereka berhasil ya dengan bukti-bukti itu ya, statement-statement kosong di persidangan itu bisa ditangkap, ditelan bulat-bulat oleh hakim, dan jaksa berlagak bodoh. Harusnya setiap statement dari ahli maupun saksi dari pihak terpidana, terdakwa, harusnya akan diminta buktinya apa. Seperti kepada kepala direktur operasional Tol Road Jasa Marga ya, Yoga Trianggoro, mana datanya? Anda katakan ini offline, tidak bisa mengirimkan itu gambar dari CCTV khususnya KM49 sampai 72, nggak bisa mengirim ke server di Bekasi. Apa buktinya? Mana metadatanya? Mana database log activity-nya? Benar tidak? Tidak diminta oleh hakim, oleh jaksa. Begitu juga jaksa ini tidak meminta untuk data digital dari HP terdakwa itu, ya, khususnya Fikri Ramadan, Yusmin Ohorela, Elwira Jendrato, dan semua ya, Handi Jusen, bahkan sampai jenderalnya harusnya minta dijejak itu, ya, diekstrak itu semua untuk melihat intensitas komunikasi ya, antara di lapangan, koordinatornya dan jenderalnya. Harusnya kan diminta itu komunikasi seperti itu, diekstrak semua ya, jejak digital mereka gitu loh. Ini kan tidak diminta oleh jaksa, tenang aja dia. Inilah ya, berdrama. Terus jaksa juga tidak meminta ini, misalnya KM50 rest area itu jangan dibongkar, itu TKP kunci ya. Terus tidak menanyakan juga kenapa, siapa polisi yang memerintahkan video CCTV di warung, data-data HP di masyarakat di KM50 dan saksi-saksinya itu kenapa diperintah polisi untuk dihapus gitu loh. Siapa yang memerintahkan itu, cari sampai dapat gitu loh. Ya, kasus Jessica Kumala Wongso, Sandian Diga, saya aja mau ditersangkakan. Mana bukti tertulis untuk meminta video itu dari TV? Itulah mulutnya Sandian Diga. Langsung kritis dia kalau sudah ada iming-iming itu, gitu loh. Ya ini belaga idiot dia karena ada iming-iming. Ya, itu sidang paling sesat di Republik ini ya, sidang KM50 ini. Oke, lanjut. Indikasi kedua, tampilnya Karo Paminal Divisi Propam Mabes Polri, Brigjen Hendra Kurniawan yang memegang celurit saat konferensi pers tanggal 7 Desember 2020 bersama Fadil Imran dan Dudung Abdurrahman adalah bukti keterlibatan nyata. Rekayasa kronologi yang disampaikan merupakan obstruction of justice. Brigjen Hendra adalah tangan kanan Sambo dalam Satgasus dan tersangka dalam kasus Duren 3. Ya, Hendra Kurniawan ini juga kalau tidak salah terpidana dan dihukum ya, nggak tahu aktif lagi atau sudah dipecat ini Hendra Kurniawan ini ya, kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya. Dia menyuruh si Acai itu untuk mengamankan mengamankan CCTV, artinya dihancurkan ya, secara fisik ya, mungkin dibalu atau apa ya. Nah inilah Hendra Kurniawan, koordinatornya yang merupakan tangan kanan dari Ferdi Sambo yang sekarang terpidana seumur hidup. Ferdi Sambo merupakan kepala Satgasus kedua setelah Idam Aziz ya. Nah, di sini, dan dia tampil pula pada saat KM50 itu ya, pada 7 Desember 2020 bersama Fadil Imran. Fadil Imran saat itu merupakan Kapolda Metro Jaya 2016. Dan datanya HP-nya Fadil Imran ini sebagai pos operasi harusnya yang paling bertanggung jawab ya terhadap pembantaian 6 Laskar FPI ini juga harusnya diekstraksi. Apakah ada komunikasi dia terhadap komandan-komandan lainnya sampai di lapangan? Kan ini tidak dilakukan, tidak diekstraksi. Bagaimana komunikasi dia dengan aktor-aktor di lapangan atau koordinator di lapangan, Andi Jusin dan lainnya kan? Ini harusnya diperiksa lagi Pak Pigai. Ya, Fadil Imran ini sebagai Kapolda Metro Jaya tahun itu ya 2020
ya. Berikut juga dengan Hendra Kurniawan, gitu loh. Ini diperiksa juga harusnya ini keterlibatannya ini, aduh. Ya, terus Dudung Abdurrahman ini siapa ini? Tentara. Bukannya tentara ya? Terus apa kaitannya Dudung Abdurrahman ini dengan operasi yang dilakukan oleh polisi ya kan? Ini juga tanda tanya ini. TNI seolah-olah terlibat di kasus ini karena kehadiran Dudung Abdurrahman ya. Jangan-jangan Dudung Abdurrahman ini sendiri kan gitu. Ya, harusnya ini juga diperiksa jejak digitalnya. Komunikasi Dudung Abdurrahman ini dengan Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya ya. Oke, lanjut. Ketiga, pimpinan operasi KM50 adalah AKBP Handik Zuzen, Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya. Tim Sambo kasus Duren 3 ini ikut menjadi bagian perekayasa kasus. Keberadaan AKBP Handik Zuzen dalam peristiwa KM50 sangat jelas. Ia diduga sebagai komandan dalam tanda petik dari semua agenda di KM50, termasuk selebrasi melingkar dengan yel kemenangan. Handik Zuzen ditahan di Mako Brimob. Iya, jadi Handik Zuzen ini terlibat juga di Duren 3 ya, kasus pembunuhan Brigadir Joshua ya. Merupakan menghancurkan CCTV juga kalau nggak salah, ini membersihkan bersama Acai ya. Nah, Handik Zuzen ini juga terlibat sebagai koordinator lapangan ya, pembantaian 6 laskar FPI, dan ini juga data digitalnya yang saya sering sebutkan ini ya, tidak diperiksa juga, diekstraksi juga, boro-boro dia ya yang terdakwa aja ketiga itu, Yusmin Ohorela, si Fikri Ramadan dan Elwira Jendrato itu tidak diekstraksi juga ya, hanya HP dari 6 laskar FPI yang tewas saja. Jadi memang sudah drama di sidang tersebut ya, sudah merupakan sidang sesat ya, hanya sepihak gitu ya. Nah, Handik Zuzen ini juga harusnya diperiksa dengan intensif ya, karena dia koordinator lapangannya, tetapi tidak dilakukan. Oke, lanjut. Keempat, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai yang merekayasa CCTV di Duren 3 atas perintah Sambo melalui Hendra Kurniawan adalah ahli rekayasa CCTV. Perannya dalam mengotak-atik CCTV di KM50 terungkap dalam pemeriksaan kasus Duren 3. Ini juga yang keempat, AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai ini yang merekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Duren 3 atas perintah Sambo ya, yang merupakan ketua kepala Satgasus kedua ya, setelah Idam Aziz ya. Inilah, bayangkan ini udah sangat terkait ya, indikasinya sangat kuat ya, bahwa Satgasus ini terlibat dalam pembantaian 6 laskar FPI ya di KM50. Terus dakwaan JPU menyebut siapa Acai dalam kesaksian AKBP Arif Rahman Hakim. Acai berperan besar baik dalam kasus Duren 3 maupun KM50. Jadi udah spesialis untuk menghancurkan CCTV ya, si Acai ini ya, bersama Ferdi Sambo, terus Hendra Kurniawan, Handik Zuzen ya. Aduh, terus kelima, adanya instansi lain dalam keterangan polisi kepada Komnas HAM saat ditanya atau diperiksa mengindikasikan dua kemungkinan keterlibatan, yaitu institusi BIN yang telah terbongkar melalui operasi Delima atau Satgasus organ khusus dalam petik yang tidak ada dalam struktur baku Polri. Demikian juga dengan mobil Land Cruiser hitam yang diduga milik Ferdi Sambo. Beredar foto anggota Satgasus Bribka Matius Marei di sebelah Land Cruiser hitam itu. Jadi ada sebuah mobil Land Cruiser terlibat dalam KM50 tersebut yang diduga milik Ferdi Sambo. Terus juga di sini ada dari keterangan polisi kepada Komnas HAM saat diperiksa, kemudian ada keterlibatan institusi BIN yang telah terbongkar melalui operasi D5 ya. Kok bisa institusi BIN terlibat dalam KM50? Tanda tanya besar. Kepala BIN-nya siapa itu? Saat itu nggak tahu ya, nanti kita bahas itu. Oke, lanjut. 5 indikasi keberadaan peran Satgasus pada KM50 itu membawa konsekuensi bahwa KM50 harus segera dibuka kembali. Jika Kapolri di depan DPR menyatakan siap membuka kasus KM50 jika ada novum, maka
keberadaan AKBP Acai di KM50 adalah novum. Novum lain berupa buku putih TP3 dan fakta persidangan Habib Bahar Smith di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi novumnya ya benar ya, banyak sekali sih novum sebenarnya kalau mau ya, dan itu tugas negara sebenarnya mencari novum itu ya. Tugas negara seperti yang dikatakan oleh Menteri HAM sebelum menjadi menteri ya, Anatolius Pigai, bahwa ini pelanggaran HAM berat dan harus negara lah yang mencari novum gitu loh, bukan tugas rakyat gitu loh. Kapolri hanya berjanji kalau ada novum ya cari dong. Bukan duduk-duduk terus orang lain datang ini novum gitu. Itu tugas negara ya, tugas Anda gitu ya kan. Oke, lanjut. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran aktif dalam 2 kasus, baik kasus Sambo ataupun KM50. Fadil Imran wajib dituntut atas tewasnya 6 anggota Laskar FPI. Fadil Imran harus secara segera check out dan diproses hukum. Makanya tadi kan ya, jejak digital ya setidaknya mulai dari Fadil Imran ini sebagai Kapolda Metro Jaya harusnya ditelusuri ya, jejak komunikasi digital mereka ya, mulai dari pesan, kolok dan segala macam kepada pejabat-pejabat atau komandan-komandan di bawahnya sampai ke koordinator lapangan sampai ke eksekutor di lapangan. Ini kan tidak dilakukan ya. Harusnya diperiksa ulang ini ya, Fadil Imran ini ya, intensitas keterlibatannya dalam pembantaian 6 Laskar FPI ini. Terus, mengingat dugaan pembantaian ini merupakan pembunuhan politik dengan target Habib Rizik Syihab, maka Presiden harus juga turut bertanggung jawab. Tidak tuntasnya pengusutan menjadi bukti telah dilakukan kejahatan, pembiaran atau crime by omission oleh negara atau oleh kepala negara. Iya, kalau menurut saya ini udah kejahatan by state ya. Criminal by state, crime by state ini udah kriminal oleh dilakukan negara ya. Bagaimana pengadilan sesat ya, mengandalkan saksi-saksi tanpa dukungan bukti sama sekali ya. Terus juga TKP kunci juga dihancurkan, rest area KM50 disuruh juga dihapus, data digital dari HP maupun CCTV. Ini kan sudah kejahatan by state oleh negara. Harusnya presiden memerintahkan ini untuk dibuka seterang-terangnya, tapi itu tidak dilakukan ya. Kita berharap pada pemerintahan saat ini lah ya. Oke, lanjut, ada berita lain. Ini ada artikel berikut dari liputan6.com dengan tajuk terungkap Sambo CS gunakan tim insiden KM50 ganti CCTV kasus Brigadir J. Penulis Fahrul Rozi, diperbaharui 19 Oktober 2022. Mantan Kadifropam Polri Irjen Verdi Sambo CS ternyata menggunakan tim insiden pembunuhan KM50 untuk mengganti kamera pengawas atau CCTV kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua. Hal ini terungkap dalam dakwaan mantan Karo Paminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 19 Oktober 2022. Dalam dakwaan disebut bahwa Sabtu 9 Juli 2022 sekira pukul 7.30 WIB, Verdi Sambo menghubungi Hendra Kurniawan agar pemeriksaan saksi kasus tembak-menembak antara Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae dan Brigadir J dilakukan di tempat Hendra. Terus, Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh. Karena ini menyangkut mbakmu, masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek. Demikian kata jaksa mengulang percakapan Verdi Sambo dengan Hendra Kurniawan. Artinya tolong cek CCTV komplek, artinya amankan ya, amankan dan hancurkan ya. Inilah kebiasaan dari tim Verdi Sambo, Hendra Kurniawan dan lainnya. Oke. Belakangan diketahui kasus tembak-menembak antara kedua anak buah Verdi Sambo itu merupakan rekayasa Verdi Sambo. Tembak-menembak keduanya terjadi usai insiden pelecehan seksual di Duren 3. Insiden pelecehan di Duren 3 juga masuk dalam rekayasa Verdi Sambo. Menerima perintah Verdi Sambo, Hendra Kurniawan langsung menghubungi Ari Cahya Nugraha alias Acai.
Hendra Kurniawan menghubungi Ari Cahyanugraha alias Aca yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian, Hendra Kurniawan menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan Hendra Kurniawan, kata sebenarnya jaksa. Tadi itulah ya, kalau Kapolri mau mencari novum ya, novum itu sudah ada sebenarnya, mulai dari Verdi Sambo, ya Aca ya, Ari Cahyanugraha, Hendra Kurniawan, terus ini lagi Agus Nurpatria Adi Purnama, tim CCTV KM50 ini berkumpul juga ya, bekerja juga untuk menghancurkan CCTV di Duren 3 ya, dan kompleksnya ya, area kompleksnya kasus kematian Brigadir J. Jadi ini sudah novum kuat sebenarnya orang-orang ini ya, keterlibatan orang ini menghancurkan barang bukti digital. Udah terbiasa gitu loh. Kalau jenderal ini punya nyali gitu loh. Kalau dia tidak terlibat juga ya. Oke, lanjut. Namun, tak berselang lama, Acai menghubungi Agus Nurpatria Adi Purnama dengan nomor 081 bla 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 dan mau bicara dengan Hendra Kurniawan. Kemudian, Agus Nurpatria Adi Purnama menyerahkan handphone kepada saksi Hendra Kurniawan sambil mengatakan kepada Acai bahwa Hendra ada di sebelahnya. Kemudian, Hendra Kurniawan berbicara dengan Ari Cahyanugraha alias Acai dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV sudah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang, coba kamu screening," kata jaksa. Akan tetapi, Acai rupanya sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, Irfan Widianto, yang melakukan pengecekan CCTV. Jadi banyak sekali novum ya, orang-orang yang terlibat di menghancurkan barang bukti digital ya, CCTV di kasus Duren 3, pembunuhan Brigadir J, dan mereka juga tim yang sama menghancurkan CCTV ya di KM50 ya. Dipakailah si saksi penipu itu, si Agus Yoga Trianggoro, kepala kepala direktur atau direktur operasional jasa marga tol road itu ya, untuk menyampaikan kebohongan sama seperti kasus Jessica Kumala Wongso ya, Marlon Napitupulu, Hani Jutabun, terutama kedua orang itu dipakai sebagai saksi penipu juga untuk mengatakan sedotan sudah ada di dalam gelas. Jadi ini memang rekayasa ini sudah sistemik ya, terstruktur dan dipakai orang-orang bukan hanya di kepolisian tetapi di luar kepolisian juga ya, untuk mendukung rekayasa mereka. Maka terjadilah peradilan sesat. Oleh karena itu, Pak Prabowo Subianto, tolonglah Pak, rasa keadilan bagi rakyat Indonesia ini sudah sangat terluka, sangat dalam. Perbaiki, benahi ini dengan ini, memerintahkan ini kasus tragedi kemanusiaan ya, KM50, tragedi kemanusiaan Kanjuruhan di Malang ya, belum lagi kasus rekayasa ini Pak, Jessica Kumala Wongso, video CCTV dihancurkan resolusinya, diotak-atik. Kepalanya saat itu Polda Metro Jaya Tito Karnavian dan Krisnamurti, Direktur Reskrimum. Belum lagi kasus Afif Maulana di Sumbar ya, Irjen Suaryono sebagai Kapolda Sumatera Barat mengatakan dengan enteng DVR override tanpa ada bukti juga ya, bukti ilmiah yang mendukung statement itu, enteng, selesai masalah, tutup, case close. Belum lagi nih yang terakhir Pak Prabowo, penembakan, pembunuhan siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Oktavandi ya. Saya Pak mempelajari 30 tahun ini tentang image video ya. Saya melihat video CCTV yang ditampilkan oleh Kombes Irwan Anwar itu sebagai Kapolresta Semarang itu sangat ya Pak, indikasi, karena saya belum memegang data saja nih ya. Kalau dari tampilan Pak ya, pengalaman saya, apa yang disajikan itu dari tepi-tepi objek yang lurus itu, terutama gerobak di depan Alfamart itu sudah mengalami penurunan resolusi. Di otak-atik Pak Prabowo. Tolonglah rakyat ini Pak Prabowo. Sekaranglah Anda tampil
Seperti ketika Anda tampil sebagai Komandan Jenderal Kopassus yang tidak takut ya kematian. Jangankan ancaman, kematian pun tidak takut. Demi rakyat apalagi ini, Pak. Oke, Pak, benahi tolong ya hukum di Indonesia ini yang sudah hancur sehancur-hancurnya. Jangan sampai kepolisian di Indonesia bukan hanya menjadi terburuk, terkotor se-Tenggara, ya. Jangan sampai nanti jadi terburuk, terkotor se-Asia dan dunia. Malu, Pak. Gak ada investor yang akan masuk ke Indonesia ini. Kalau begini, moralitas, integritas ya, dari kepolisian di Republik Indonesia ini. Oke, sekian dan terima kasih dari kami, Balik Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!